Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini aku mau jelasin terkait dengan framework Laravel. Nah, untuk yang pertama kita harus install Composer dulu. Kemarin kita di pertemuan sebelumnya kan udah install Composer ya, bahkan udah create project. Nah, sekarang mungkin aku bisa ulang langkah-langkahnya. Jadi kita buat project Laravel itu pakai kode ini. Nah, kalian bisa cari dokumentasi Laravel itu di Google ada, jadi kalian tinggal ikutin, kita copy. Nah, kemudian untuk example app ini kita ganti namanya sesuai dengan nama project yang mau kalian buat. Nah, di sini misalkan aku mau bikin project yang namanya blog. Kita tunggu sampai instalasinya itu selesai. Nah, kalau kayak gini artinya dia udah selesai untuk create project-nya. Sekarang kan dia udah ada folder yang namanya blog, sesuai nama yang telah kita buat tadi. Nah, di sini aku mau jelasin dulu. Jadi di dalam framework Laravel ini, dia kan MVC, Model View Controller. Nah, di mana letak modelnya? Jadi modelnya itu letaknya di sini, folder app. Di sini ada folder model. Nah, nanti di sini dia tempat menyimpan file model. Kemudian untuk yang controller, dia disimpan di folder HTTP, kemudian folder controller. Nah, di sini adalah tempat untuk menyimpan file controller. Kemudian untuk file view-nya di mana? Dia di folder resources, kemudian folder views. Nah, di sini itu dia tempat untuk menyimpan file view untuk kita tampilkan nantinya. Nah, ya, di sini ada folder roots dan file web.php ini dia berperan penting untuk mengatur root atau alamat untuk menuju file yang kita tuju. Nah, sekarang kita coba jalanin dulu dari file Laravel ini. Kita pakai perintah php artisan serve. Oh ya, kita harus pindah dulu ke folder yang telah kita buat. Nah, kalau udah pindah, di sini kan udah berubah ke nama folder yang kita buat. Nah, baru kita jalanin php artisan serve. Sekarang coba kita klik. Nah, kalau kayak gini udah benar ya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan instalasinya udah benar dan dijalaninnya udah, maka yang ditampilkan itu adalah halaman welcome si Laravel ini. Nah, sekarang aku mau jelasin terkait dengan root. Nah, jadi kita lihat dokumentasi dari si Laravel tentang routing. Nah, kita bisa pakai basic routing seperti ini. Ini kalau misalkan kita tidak memanggil si controller. Nah, kalau misalkan kita manggil controller, kita bisa pakai yang kayak gini. Nah, sekarang kita buat dulu controllernya. Kita bisa new terminal. Jangan lupa pindah ke folder yang telah kita buat. Nah, kalau udah kita buat controller dengan perintah yang ada di sini. Nah, di sini PHP artisan make controller, kemudian nama controllernya kayak gitu. Kita salin. Terus kita paste di sini. Nah, karena di sini kan eh, kita buat sebuah blok gitu ya. Jadi controllernya aku kasih nama block controller. Nah, kalau kayak ini udah kebuat, kita bisa cek di sini. Nah, di folder app, kemudian HTTP, kemudian controller, di sini ada controller namanya block controller. Kita sekaligus buat modelnya ya. Modelnya yang untuk membuat modelnya kita bisa pakai sintaks ini. PHP artisan make model, kemudian nama modelnya. Nah, ini PHP artisan make _2 model. Nah, karena ini nanti database-nya itu kan namanya blog, jadi aku kasih nama blog. Jadi nanti penamaan model itu dia berdasarkan sebuah entitas yang ada di dalam database kayak gitu. Nah, kita lihat di model sini ada file blog.php, ini dia adalah file dari model blog kayak gitu. Nah, sekarang kita bisa ke file controllernya. Nah, di sini kita bisa buat function namanya index. Nah, dia misalkan fungsinya ini menjalankan view namanya welcome.
kayak gitu. Nah, jadi nanti si controller ini selain memanggil model, dia juga memanggil view. Kemudian di routing dia bisa diganti kayak gini. Kita bisa pakai cara yang ini tadi ya guys, yang ini. Ini kita coba komen dulu. Nah, kayak gini, misalkan untuk alamat garis miring aja, slash aja, kita memanggil block controller slash index. Oh ya, jangan lupa. Nah, di sini bakal ada otomatis importnya buat manggil si controllernya. Kalau misalkan belum ada, bisa ditambahin sendiri. Nah, kalau udah kita save. Jadi ketika kita membuka halaman /1, dia bakal ngarah kembali ke ini. Kita refresh dulu. Nah, dia tetap. Kalau misalkan kita tambahin blok, misalkan dia bakal nggak ada. Karena kita nggak mendefinisikan routing ini di file web.php kayak gitu. Kita kembaliin ke /1. Nah, dia kembali ke file welcome. Kayak gitu. Nah, untuk routing kayak gitu dulu. Nanti next kita bahas tentang CRUD-nya.